Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dislatif Wijaya, CPNS Kabupaten Sragen, angkatan ke-76 tahun 2021. Pada video kali ini, saya akan menampilkan aktualisasi selama habituasi saya di RSUD Dr. Suhadi Prionegoro Sragen. Untuk mempersingkat waktu, berikut videonya. Laporan aktualisasi ini dengan judul Upaya Pencegahan Penularan Infeksi Virus Corona pada Perawat di RSUD Dr. Suhadi Prionegoro Sragen. Dalam pelaksanaan aktualisasi, saya melakukan 5 kegiatan. Pertama, saya melakukan konsultasi dengan mentor untuk menjelaskan dengan detail rencana aktualisasi saya dan melakukan diskusi dengan beliau. Saya tetap menjaga kesopanan dalam bertutur kata. Selanjutnya, saya berkonsultasi dengan PPI untuk mencari data dukung rencana aktualisasi saya. Dalam berkonsultasi, saya menjelaskan maksud dan tujuan saya, dan saat saya meminta data dengan sikap dan bertutur kata sopan. Sekarang masuk ke kegiatan aktualisasi yang pertama. Yang pertama, membuat jadwal untuk sosialisasi tentang pencegahan penularan penyakit virus corona pada perawat. Dalam persiapan sosialisasi, saya membuat jadwal dengan penuh tanggung jawab. Dan kemudian saya koordinasi rencana kegiatan dengan kepala ruang dengan mencatat masukan dan saran dari pimpinan untuk rencana kegiatan. Selanjutnya tahap yang kedua yaitu melakukan persiapan kegiatan sosialisasi dengan teman sejawat. Di sini saya membuat daftar hadir peserta sosialisasi. Dalam proses persiapan kegiatan sosialisasi pada teman, saya mengundang teman dengan berkomunikasi secara sopan, santun, dan hormat. Tahap yang ketiga yaitu menyiapkan bahan materi untuk sosialisasi. Efektif dan efisien dalam mempersiapkan materi untuk sosialisasi, saya memanfaatkan dari sumber yang terpercaya, dan saya bekerja keras untuk mencari dan mempersiapkan materi untuk sosialisasi. Tahap yang keempat yaitu pelaksanaan sosialisasi tentang pencegahan penularan penyakit virus corona. Di sini saya menyampaikan rencana kegiatan. Saya melakukan sosialisasi pada teman dalam menyampaikan rencana kegiatan dengan sopan. Rencana aktualisasi saya yang hari ini ada 3 materi. Kegiatan aktualisasi yang kedua. Tahap yang pertama yaitu menjelaskan pada perawat rencana kegiatan untuk melakukan cuci tangan dengan prinsip 5 momen dan langkah cuci tangan sesuai standar WHO. Dalam mensosialisasikan rencana kegiatan yang akan dilaksanakan, saya menjelaskan dengan detail dan jelas kepada tim. Tahap yang kedua yaitu menyiapkan bahan materi untuk melakukan cuci tangan dengan prinsip 5 momen dan langkah cuci tangan sesuai standar WHO. Dalam menyiapkan materi, saya berdiskusi terlebih dahulu dengan pimpinan. Saya bekerja keras untuk mencari dan mempersiapkan materi untuk sosialisasi. Tahap yang ketiga yaitu mengulas kembali materi tentang melakukan cuci tangan dengan prinsip 5 momen dan langkah cuci tangan sesuai standar WHO. Dalam menyampaikan materi pada tim, saya melakukan dengan secara santun. Dengan mengulas kembali materi, diharapkan akan meningkatnya kedisiplinan dan pemahaman dalam mencuci tangan. Menurut WHO itu ada 7 langkah, ini ada tambahan mengelapnya. Yang pertama, biasa basuhkan tangan dulu, baru ratakan di telapak tangan, kemudian digosok di sela-sela jari yang luar, baru yang bawah. Kemudian untuk prinsip 5 momennya, untuk prinsip
momen cuci tangannya mungkin teman-teman sudah pada tahu ya. Tahap yang keempat yaitu mendemonstrasikan pelaksanaan prinsip 5 momen dan langkah cuci tangan sesuai standar WHO. Dalam mendemonstrasikan cuci tangan dilakukan oleh petugas dengan penuh sungguh-sungguh dan tanggung jawab. Tahap yang kelima yaitu mengevaluasi pelaksanaan prinsip 5 momen dan langkah cuci tangan sesuai standar WHO. Saat melakukan evaluasi kegiatan cuci tangan pada tim, saya melakukan dengan secara merata dan adil. Tahap kegiatan aktualisasi yang ketiga. Tahap yang pertama yaitu melakukan koordinasi rencana kegiatan ke petugas tentang pentingnya penggunaan masker yang baik dan benar sesuai SOP. Dalam melakukan koordinasi rencana kegiatan dengan teman, saya selalu memperhatikan saran dan masukan yang bersifat positif. Tahap yang kedua yaitu menyiapkan materi tentang pentingnya penggunaan masker yang baik dan benar sesuai SOP. Dalam mempersiapkan bahan materinya, saya mencari referensinya dengan penuh tanggung jawab. Tahap yang ketiga yaitu mengulas kembali materi penggunaan masker yang sesuai SOP. Dalam menyampaikan materi pada tim, saya melakukan dengan secara santun. Dengan mengulas kembali materi, diharapkan akan meningkatnya kedisiplinan dan pemahaman dalam pemakaian masker yang sesuai SOP. Kedua, pemakaian masker yang benar. Ini saya mencari referensinya dari Kemenkes. Yang jelas pada intinya menutup seluruh hidung dan tahap keempat yaitu mendemonstrasikan penggunaan masker yang sesuai SOP. Dalam mendemonstrasikan penggunaan masker dilakukan oleh petugas itu dilakukan dengan sungguh-sungguh. Tahap kelima yaitu mengevaluasi pemahaman petugas tentang SOP penggunaan masker. Dalam melakukan evaluasi pemahaman tentang penggunaan masker sesuai SOP, saya melakukan dengan secara merata dan adil. Kegiatan aktualisasi yang keempat. Tahap yang pertama yaitu koordinasi dengan tim dan kepala ruang untuk rencana kegiatan sosialisasi larangan penggunaan peralatan makan dan minum bersama-sama. Saat melakukan koordinasi, saya dalam menyampaikan rencana kegiatannya secara terbuka. Tahap yang kedua yaitu menyiapkan sumber materi tentang larangan penggunaan peralatan makan dan minum bersama-sama. Dalam mencari sumber materi yang terpercaya, saya mencari materi dengan sangat kerja keras. Di masyarakat, salah satunya yaitu di dalam ruang makan, itu tidak menggunakan alat makan bersama-sama. Tahap ketiga yaitu membuat label nama untuk setiap peralatan makan dan minum pribadi. Dalam membuat daftar nama untuk label di peralatan makan dan minum, saya berkoordinasi dengan teman untuk memupuk solidaritas dalam mewujudkan kegiatan. Tahap keempat yaitu pemisahan peralatan makan dan minum. Sebelum saya melakukan pemisahan alat dan memberikan label nama, terlebih dahulu saya meminta izin kepada teman-teman. Tahap kelima yaitu melakukan evaluasi penggunaan alat makan dan minum sesuai label nama. Dengan dilakukan evaluasi tentang penggunaan peralatan makan, petugas menjadi lebih peduli dan sadar akan pentingnya penggunaan peralatan makan dan minum secara tidak bersama-sama. Kegiatan aktualisasi yang kelima. Tahap yang pertama yaitu membuat jadwal untuk monitoring evaluasi pengawasan prokes. Dalam membuat jadwal, saya membuatnya dengan sungguh-sungguh dan tanggung jawab. Tahap yang kedua yaitu melakukan kegiatan monitoring evaluasi. Dengan adanya laporan hasil monitoring evaluasi yang telah saya laksanakan, saya dapat memantau tingkat kepedulian prokes pada teman sejawat. Tahap ketiga yaitu memberi bimbingan pada yang melanggar prokes. Dalam memberikan bimbingan, saya memberikan bimbingan tanpa menyinggung teman sejawat. Tahap keempat yaitu memberikan tindak lanjut
ke pelanggar prokes. Dalam memberikan bimbingan tindak lanjut ke perawat, saya menyampaikan ke semua teman dengan tidak memilih-milih. Demikian video aktualisasi saya, dan alhamdulillah mendapat respon yang baik dari teman saya. Berikut cuplikannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dudi, teman sejawat dari Mas Latif di RSUD Dr. Sudibyo Negoro Sragen, dengan judul yang diangkat oleh Mas Latif, yaitu upaya pencegahan penularan virus corona di RSUD Dr. Sudibyo Negoro Sragen. Saya sangat mendukung karena ini dapat membantu teman-teman untuk lebih pencegahan virus corona di RSUD Dr. Sudibyo Negoro Sragen. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.